Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Langkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Rabu ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah PLS Daring SMA Swadaya Karya Ciwidey tahun pelajaran 2021-2022. Bapak ucapkan selamat datang kepada kelas 10 ya, calon siswa SMA Swadaya Karya. Selamat bergabung di SMA Swadaya Karya. Mari kita sama-sama berjuang untuk memajukan SMA Swadaya Karya Ciwidey yang tercinta ini. Dalam materi yang akan Bapak jelaskan pada hari ini, yaitu mengenai sekolah ramah anak ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai sekolah ramah anak oleh Pungkas Tantan Nur Julian. Sebelum kita mengenal lebih jauh sekolah ramah anak ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sekolah. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa atau pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan dari seorang guru. Kemudian, apa itu ramah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata ramah adalah baik hati dan menarik budi bahasanya. Arti lainnya dari ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Kemudian, apa itu anak? Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka. Meskipun mereka telah dewasa, tetap saja anak. Contoh, ada yang namanya Alit, sudah tua juga tetap Alit. Kemudian ada yang namanya Ade. Ketika sudah tua, sudah kakek-kakek, tetap namanya adalah Ade ya, itu. Kemudian, apa itu sekolah ramah anak atau kita kenal dengan SRA? Sekolah ramah anak SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dari perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan. Oh, ini salah ya, salah ngetik ini. Terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam pendidikan. Sekolah ramah anak ini merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah. Jadi melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Ya, itu. Jadi disingkat barisan. Kemudian,
Ada apa di sekitar anak kita? Yang pertama, kekerasan. Wah, luar biasa ya. Sekarang kekerasan atau kasus kekerasan terhadap anak luar biasa. Ada seorang anak yang ada seorang ayah yang membunuh anaknya, memukul anaknya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah narkoba. Narkoba itu bukan berarti narik kolor babe, tapi apa? Narkotika dan obat-obatan terlarang atau dikenal dengan nafza ya, narkotika dan zat adiktif. Ini sangat mempengaruhi anak-anak. Bahkan sekarang ada permen yang di dalamnya adalah atau dicampuri oleh narkoba. Wah, sangat luar biasa ini. Jadi apa ya? Eh, yang namanya narkoba ini kalau kita sudah kecanduan, wah bahaya. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali artis-artis yang seharusnya menjadi contoh bagi para penggemarnya, ini malah terjerumus ke dalam narkoba. Itu mungkin karena ya banyak duit kalau artis itu hingga narkobanya kebeli. Ini yang berbahaya, yang narkobanya tidak kebeli, dia bahkan bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Kemudian yang ketiga, pornografi dan tindakan amoral. Sekarang luar biasa, semakin canggih zaman ya, maka yang namanya pornografi ini semakin cepat dapat diakses oleh anak-anak, terutama anak-anak SMA. Tuh, bahkan bukan hanya anak SMA saja, sekarang anak SD juga sudah bisa mengakses yang namanya pornografi ini. Bahkan Bapak pernah membuka sebuah situs pendidikan, padahal situsnya situs pendidikan. Ternyata di dalamnya banyak sekali konten-konten pornografi. Kemudian yang keempat adalah bencana. Ini sangat luar biasa ya bencana ini. Contoh sekarang yaitu pandemi COVID-19 atau coronavirus ya. Sekarang luar biasa, sampai membunuh beratus-ratus jiwa, berjuta-juta jiwa yang ada di dunia ini dengan adanya virus corona ini. Mudah-mudahan virus corona segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka kembali. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kelima, paham radikal ya, paham kekerasan banyak sekali sekarang ya. Contohnya yang dikenal dengan teroris, bom bunuh diri, ini luar biasa. Bahkan di kampung Bapak, si anak yang menurut Bapak tidak akan mungkin terjerumus terhadap paham radikal, ternyata terjerumus, ditangkap oleh polisi. Ini makanya kita harus bisa menjaga dari yang namanya kekerasan, narkoba, pornografi dan tindakan amoral, bencana, paham radikal. Itu. Kemudian selanjutnya ini menurut KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 52% ibu khawatir anak jadi korban kekerasan di sekolah. Di sini kita bisa lihat hasil survei kekerasan terhadap anak di tahun 2013 yang dilakukan oleh KPPPA bekerja sama dengan Kemensos dan BPS. Kita bisa lihat ini. Kelompok umur 13-17 tahun menunjukkan atau 1 dari 3 anak laki-laki 38,262% dan 1 dari 5 anak perempuan 20,48% mengalami kekerasan, salah satunya jenis kekerasan seksual, fisik, emosional. Kemudian ini kelompok umur 16-24,
Ini kemudian kelompok umur 13 sampai 17 tahun. Ini kita bisa lihat. Di sini ada 84% siswa mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Ya, adanya palak, memalak ya dan lain sebagainya. Kemudian ada 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Makanya sekarang tidak boleh yang namanya guru melakukan kekerasan terhadap anak. Ini tapi jadi dilema juga ketika anak tidak diberikan teguran yang keras, si anak ini ya berleha-leha, merasa mereka paling benar. Padahal sudah jelas apa yang mereka lakukan salah. Contohnya seperti merokok di sekolah ya. Itu kan tidak boleh melanggar yang namanya tata tertib. Kemudian seperti rambut yang panjang, rambut yang dicat warna-warni, itu sudah melanggar tata tertib sekolah. Tapi kebanyakan anak melanggar itu. Ketika kita punishment, menghukum, si anak tidak terima. Padahal sudah jelas si anak itu melakukan kesalahan, tidak mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian 40% siswa usia 13 sampai 15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebayanya. Kemudian 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Yang namanya tawuran ya, antar sekolah. Ini padahal yang memicunya masalah sepele gitu kan. Tapi yang punya masalah 2 orang hingga akhirnya melibatkan satu sekolah yang mengalami masalah itu. Bukan satu sekolah atau 2 sekolah gitu, bahkan bisa beberapa sekolah. Kemudian 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Kemudian 50% anak melaporkan mengalami perundungan atau bullying di sekolah. Ini yang sekarang banyak itu. Ya, membuli. Kemudian selanjutnya yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia. 95% anak kelas 4 sampai dengan 5 SD sudah pernah melihat yang namanya pornografi. Ini sungguh sungguh miris ketika anak kelas 4 SD itu sudah pernah melihat yang namanya pornografi. Hingga ya banyak kejadian seperti hamil di luar nikah, kemudian ya macam-macam lah. Padahal sekarang kan aturan dari Kementerian Agama bahwa anak boleh menikah itu ketika sudah berusia 19 tahun. Itu ya. Ini di sini ada beberapa daftar game yang berbahaya untuk anak. Di sini banyak game-game kekerasan yang mempengaruhi otak anak hingga akhirnya anak itu menjadi melakukan kekerasan karena terpengaruh oleh game-game kekerasan itu. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih game ya. Seperti game Point Blank ya, Mobile Legend itu kan kebanyakan kekerasan. Ya kalau main game ya yang memacu otak kita seperti sepak bola kan ada ya, PES, ada FIFA, kemudian banyak sekali yang bisa memacu hingga menjadikan kita berprestasi gitu.
Kemudian selanjutnya ada 3 ends ya, 3 akhiri. Yang pertama, akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Mulai dari sekarang kita harus stop kekerasan. Ketika masih bisa diselesaikan oleh dengan cara yang baik, kita lakukan dengan cara yang baik. Seperti junjunan kita ya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mencintai beliau itu sangat luar biasa dalam berdakwahnya, menebarkan semesta cinta, menebarkan kasih sayang kepada sesama. Bahkan yang non agama saja beliau memberikan kasih sayangnya yang luar biasa. Ketika seorang Yahudi ya, yang matanya buta, tiap hari beliau suapin. Padahal si orang Yahudi itu selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak pernah marah, bahkan menyuapinya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, akhirnya yang menggantikan menyuapi seorang Yahudi itu adalah Abu Bakar. Kok kata Yahudi itu, ini agak beda ya yang menyuapi saya. Ya mungkin beda kan. Kalau Kangjeng Nabi itu terkenal dengan kelembutannya, tutur katanya yang sangat luar biasa. Kemudian menceritakan yang menyuapi beliau adalah Abu Bakar. Selama ini siapa yang menyuapi saya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal si orang itu ketika Nabi Muhammad sedang menyuapinya, beliau selalu itu menjelek-jelekan. Ketika sadar bahwa selama ini yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dijelek-jelekan olehnya, akhirnya menangis seorang Yahudi itu. Tuh, jadi Kangjeng Nabi itu tidak pernah mengajari kita untuk melakukan kekerasan, bahkan harus menebarkan cinta, harus menebarkan kasih sayang. Ya, kemudian yang kedua, akhiri perdagangan manusia atau trafficking ya. Kemudian yang ketiga, akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Kan sekarang yang namanya perempuan dan laki-laki itu sama, sejajar, karena adanya Ibu kita Kartini ya, yang terus menerus menebarkan yang namanya emansipasi wanita, bahwa kedudukan kedudukan perempuan sejajar dengan kedudukan laki-laki. Kemudian selanjutnya, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, sekolah ramah anak mulai dari PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Kemudian ada wajar 12 tahun, wajib belajar 12 tahun. Jadi sebetulnya yang namanya wajib itu harus ya, harus, tidak boleh tidak gitu kan. Bahwa yang namanya belajar itu bukan hanya SD saja, atau ketika sudah SD naik ke SMP, sudah SMP sudah aja. Tidak, tapi sampai 12 tahun, berarti harus sampai SMA minimal itu, SMA. Kemudian rute aman, sekolah selamat ke sekolah ya. Jadi ketika ke sekolah itu harus aman. Kemudian pemanfaatan waktu luang dengan bermain, dengan berolahraga, dengan berinteraksi dengan banyak teman, hingga akhirnya menjadikan sebuah komunitas itu yang berkegiatan positif. Kemudian kegiatan budaya, terutama di kita kan yang namanya budaya Sunda itu luar biasa, sangat banyak sekali kita luangkan dengan kegiatan budaya itu. Kemudian selanjutnya,
adalah tahapan penerapan sekolah ramah anak. Ini ada persiapan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Ini ya. Di sini persiapan konsultasi dengan anak. Kemudian kebijakan sekolah ramah anak, membentuk tim sekolah ramah anak, identifikasi potensi apa yang bisa terjadi di lingkungan sekolah kita. Kemudian perencanaan menyusun rencana aksi tahunan, mewujudkan kebijakan program dan kegiatan yang sudah ada, ya, itu seperti eskul diikuti, ya, itu. Kemudian UKS dan Adiwiyata. UKS itu usaha kesehatan sekolah, ya. Adiwiyata ini sekolah lingkungan hidup. Jadi kita harus mencintai yang namanya lingkungan dengan cara menanam pohon, ya, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya menjadikan anak sebagai pelopor dan pelapor praktik-praktik baik sekolah ramah anak. Nah, di sini siswa ini dijadikan sebagai pelopor dan pelapor, tuh ya. Jadi untuk pencegahan kekerasannya, si anak ini ya tidak boleh melakukan kekerasan. Ketika ada yang melakukan kekerasan, segera untuk melaporkan supaya ditindak lebih jauh lagi. Kemudian selanjutnya mewujudkan sekolah ramah anak dalam kerangka penumbuhan budi pekerti. Jadi yang harus kita rencanakan adalah penumbuhan budi pekerti, atau istilah agama itu akhlak. Karena junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang pertama dikerjakan atau yang pertama dicontohkan adalah akhlak. Hingga beliau ketika usia muda itu diberi gelar Al-Amin, yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Berarti ini akhlak beliau yang sangat luar biasa. Jadi kita harus mencontoh akhlak terhadap orang yang lebih tua, akhlak terhadap orang yang sesama, akhlak terhadap orang yang lebih kecil dari kita. Itu. Bahkan di Sunda itu kan luar biasa, ada berbagai macam bahasa untuk kasaluhureun, bahasa jangka sasama, bahasa jangka sahandapeun. Itu kan berbeda-beda. Padahal kita ini sebagai suku Sunda ini sangat luar biasa dalam mempraktekkan atau mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan. Ketika ada yang sedang nongkrong di pinggir jalan, kita melewat dengan cara kita mengucapkan pararunten, dan yang nongkrong menjawab marangga. Itu kan luar biasa akhlak, ya. Walaupun kita tidak kenal dengan yang nongkrong itu, tapi kita sebagai orang Sunda, ya, punten, mangga, itu kan luar biasa. Nah, itu ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam Bapak menerangkan mengenai sekolah ramah anak. Mulai dari sekarang kita stop kekerasan pada anak, ya. Stop narkoba, stop pornografi, stop paham radikal. Pokoknya yang menyesatkan atau yang tidak sesuai dengan agama, ya, tuntunan dari agama, segera kita stop, ya, berhenti. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian isi di Google Formulir.
kalian isi dengan sebaik-baiknya dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.